Halo, Clarin. Halo, good afternoon, Clarin. Halo, Mister. Oke, Recording in progress. oke, let's start ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good afternoon. Waalaikumsalam. Good Oke, afternoon. before we start our program today, let's pray to the in your personal belief. Pray begin. Oke, amin. Oke, ya ini Guntur sudah masuk ya. Halo, Guntur. Mister. Oke, kita bahas dulu ya hasil homework-nya teman-teman tadi. Oke. Oke, ini ya. Ini dari sesuai urutan dulu, Guntur dulu ya. Oke, dari Guntur dulu ya. Oke, ini kerjaan dari Guntur ada beberapa yang sudah ini ya, dimodifikasi ya, teman-teman menggunakan cara untuk translate-nya masing-masing ya. Nah, ini beberapa sudah saya tandain ya. Untuk yang number one dulu. All job seekers, ya ini sudah benar ya. Job seekers dia di spasi. Nah, untuk should ini maknanya kalau di dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu bisa bermakna suggestion ya, sebaiknya gitu ya. Tapi kalau dari penugasan kemarin ya, yang tadi pagi, saya menyatakan itu harus, jadi keharusan. Kalau keharusan itu menggunakan must ya. Ya, jadi bisa menggunakan must. Must add their resumes. Ya, ini resume nggak ada masalah, kurikulum vitae juga boleh. Ya, di sini ya. Terus kemudian to their job application when they send them. Ini yang dinamakan towardiness ya. Jadi terlalu banyak kata, Guntur ya. Jadi di sini kalau semisal writing itu kan straight to the point ya. Ketika Clarin dan Guntur bisa langsung straight to the point, itu lebih bagus nilainya. Makanya di sini itu bisa pakai langsung when submitting the application letter atau application doang. Itu sudah bermakna melamar ya, lamaran ya, lamaran kerjaan gitu. Nah, jadi bisa langsung when submitting the application. Kalau yang di sini itu towardiness, terlalu banyak kata-katanya, sedangkan maksudnya kan sama gitu. Jadi kita bisa menggunakan teknik yang dinamakan ellipsis ya, ellipsis adverbial clause. Ini yang akan saya ajarkan di pertemuan berikutnya. Next, yang number two, di sini sebenarnya makna yang saya maksud adalah walaupun hari ini itu mendung ya, tapi nggak ada masalah ya teman-teman menggunakan hampir sama tadi Clarin dan juga Guntur itu sama-sama menggunakan preposisi despite atau in spite of itu boleh. Tapi untuk para pemula biasanya itu salahnya adalah setelah despite diikuti dengan sentence, padahal nggak boleh. Tapi teman-teman bagus banget caranya setelah sudah tahu ya, setelah preposisi itu diikuti dengan non phrase atau non. Dan ini sudah non, jadi nggak ada masalah. Jadi boleh despite the cloudy weather today, ini bisa. Atau bisa pakai even though today is cloudy gitu. Itu boleh kayak gitu. Tapi kalau menggunakan metode yang prepositional phrase ini malah bagus ya. Saya katakan lebih bagus. The cloudy weather today. Nah, itu boleh. Nah, di sini sudah menyatakan today. Hati-hati Guntur. Kalau sudah menyatakan today, nggak boleh menggunakan past tense. Jadi harus we decide to. Jadi ini dihapus saja D-nya. We decide to visit our grandmother in the village. Nah, ini sudah benar. Sini ya. Next, number three, Ami will not do anything. Nah, ini teman-teman menggunakan paraphrase ya, yang mana menggunakan makna negatif menggunakan not. Sedangkan sebenarnya bisa menggunakan Ami will do nothing. Langsung gitu aja. Karena itu bisa menyatakan bahwasanya oh teman-teman itu sudah di tahap yang paham tentang penggunaan frase negatif. Kalau yang di sini kan masih negatif sentence aja ya, menggunakan not do anything. Ya ini sudah benar nih. Untung teman-teman menggunakan anything, bukan everything atau something ya. Ya. Jadi ini pakai any memang kalau memang teman-teman menggunakan not. Jadi bisa selain ini bisa menggunakan do nothing di sini ya. Do nothing. Langsung gitu aja. Terus kemudian even if ya benar sekali pakai even if. Ada yang tahu perbedaannya yang ini kalau ini even if ya. Kalau even though, although ada yang tahu nggak penggunaannya? Perbedaan penggunaannya. Kalau ini kan even if ya. Ada yang tahu nggak even though sama although? Kalau penggunaan even, ya ini ya, even ini,
ini tuh menunjukkan suatu paksaan, ya. Jadi ada sebuah force di situ. Jadi ada sebuah paksaan di situ yang mana itu harus dilakukan. Bahkan jika penekanan lah, gitu, emphasize di situ. Jadi karena adanya emphasize maka jadi menyatakan sebelumnya itu adalah sesuatu yang dia harus lakukan gitu, tapi tidak bisa. Gitu. Nah, ini tepat sekali teman-teman menggunakan even if. Kecuali jika ya ataupun bahkan jika, bahkan seandainya someone else. Ini Guntur menggunakan kata-kata someone else. Sebenarnya bisa pakai others. Orang lain itu bisa pakai others. Gitu. Someone else juga nggak ada masalah. Ya sama aja. Cuma kan di sini nanti menentukan setelahnya kan. Even if others, berarti dia karena dia di sini itu orangnya banyak ya. Jadi accuse nggak perlu pakai s di sini. Ya, di situ ya. Menuduh kan maknanya. Menuduh dia si Ami tadi, her. Nah, of being a thief ini boleh ya. Saya katakan boleh, tapi lebih tepatnya bisa langsung pakai s aja. Lebih cepat gitu kan. Her as a thief gitu aja. Terus kemudian number 4, your English language. Nah, ini kesalahan umum ya, common mistake yang selalu dilakukan oleh para pembelajar bahasa Inggris itu selalu mengatakan bahasa Inggris itu maknanya atau translate-nya adalah English language. Padahal nggak boleh. Bahasa Inggris itu sudah English aja. Bahasa Spanyol ya Spanish gitu kan. Nah, jadi cuma kata-kata yang memang udah terdaftar gitu di kamus internasional gitu. Jadi nggak boleh ditambah language. Language sendiri itu maknanya jadi bahasa Inggris nantinya. Jadi cukup tulis aja your English skill. Nah, gitu ya. Ini boleh pakai S atau tidak, tapi saya menyarankan nggak usah pakai S aja, gitu kan. Karena di sini maknanya langsung kemampuan bahasa Inggrismu. Berarti kan sesuatu yang kamu miliki saat ini, gitu. Will not improve unless you practice every day. Oke, ini sudah benar ke belakangnya. Number 5, my boss asked me if I. Nah, ini bisa pakai sorry, ini kenapa saya coret ini? Nggak ada masalah. Nah, di sini bisa pakai present tense atau pakai past tense, tapi teman-teman memberikan konteksnya itu lampau, berarti kan menyuruhnya kemarin ya. Ask me if I would take, nggak ada masalah, the project yang dia tawarkan. Tahu nggak, di sini tuh sebenarnya ada yang dinamakan omitting ya. Omitting itu proses penghilangan klausa atau conjunction. Yang awalnya itu di sini ada that, teman-teman. Nah, teman-teman sudah bagus nih, sudah tahu di sini itu pola penghilangan conjunction itu bisa. Dan ini nilainya tinggi di writing. Kalau teman-teman menggunakan ellipsis ini. Nah, jadi nggak perlu ditulis that-nya. I would take the project that he offer. Awalnya nih, Bro. Tapi langsung aja project he offer. Ini bisa. Ya, udah benar nih di sini. Ellipsis nih. Number 6, I will wait for you. Nah, teman-teman masih bingung kayaknya perbedaan penggunaan in, at, dan on ya. Ya kan? Mungkin ada in, on, at ya. Sorry, kembali. In, on, at. Kenapa saya tulis kayak gitu? Sudah benar ya kayak in add on ya benar-benar. Karena semakin ke belakang itu yang lebih spesifik. Jadi in itu kayak semisal in the country ya. Jadi kayak negara yang besar. Jadi sesuatu yang lebih universal atau lebih besar itu pakai in. Kalau at itu lebih spesifik tapi belum lebih spesifik lagi. Jadi pakainya at. Nah, di sini itu dia sudah merujuk kepada suatu city park tempat. Jadi bukan pakai in tapi pakainya at the city park. Nah, taman kota ini sudah merujuk pada suatu lokasi, tapi belum merujuk ke jalan. Kalau jalan sudah pakai on nanti. Nah, ini pakainya at. Nanti silakan dicari ya perbedaan penggunaan in, at, on pada waktu dan tempat ya. Penggunaannya masing-masing. Terus kemudian lanjut at the city park until you. Nah, kalau menggunakan frase yang sudah diterjemahkan itu tidak perlu menggunakan arrive, tapi pakai come. Until you come ya. Itu sudah bisa bermakna tiba. Hingga kamu tiba gitu. Jadi bisa pakai come. Oke, next number 7. Dian works carefully. Nah, ini diligently itu beda ya maknanya dengan conscientiously ya. Nah, jadi berbeda maknanya ya, conscientiously harusnya di sini. Bukan dengan rajin ya. Tapi conscientiously ya. Terus kemudian while I am. Nah, ini karena konteksnya adalah pekerjaan ya. Kita bisa mengulangi lagi while I works ya, carelessly and often make mistakes. Nah, itu bisa pakai gitu. Jadi bisa pakai works, bukan pakai s. I work carelessly gitu ya. Jadi bisa carelessly di sini.
I work carelessly and often make mistakes. Itu bisa kayak gitu. Number 8, my house feels cooler after my mother atau my mom planted many trees and flowers. Ini teman-teman rata-rata udah benar ya. Hati-hati, di sini ada and, maka kanan kirinya harus setara. Ini jamak, maka di sini juga jamak. Nah, ini sudah benar nih. In the garden. Oke, nggak ada masalah. Terus kemudian number 9, before the final semester exam. Ini terlalu panjang sebenarnya. Kita bisa langsung pakai before the final exam. Gitu aja, nggak perlu pakai S. Before the final exam, I will spend my time studying in the library. Nah, ini dinamakan sebagai namanya ellipsis adjectival clause. Ini sudah benar. Spend time studying, sambil belajar di perpustakaan. Ini sudah benar. Studying in the library. Ini fungsinya nanti jadi adjektif di sini jadinya. Number 10 sudah benar, nggak ada masalah. Alia came, nah ini past tense ya. Karena dia menanyakannya sudah terjadi. Oke, gitu ya. Next, untuk Clarin. Sama ya tadi ya, should harus bisa membedakan itu suggestion. Jadi kan konteksnya yang diminta tadi adalah suatu keharusan ya. Suatu keharusan. Jadi bisa pakai must. Nah, boleh add atau attach, nggak ada masalah. Karena kan biasanya yang sering itu kalau di email itu melampirkan ya. Jadi boleh attach, boleh add, boleh. Oke, nggak ada masalah. Di sini kepanjangan, jadi bisa langsung when submitting. Nah, ini adverbial clause nih. Reducing adverbial clause. Submitting langsung aja. Ini juga sama seperti Guntur tadi, menggunakan despite the cloudy day, ya nggak ada masalah. The cloudy day langsung boleh, atau yang cara saya tadi, even though today is cloudy, gitu, boleh. We decide, nah ini sudah ada hari ini ya, jadi pakai present tense aja, decide to visit, nah ini sudah benar. Ami will do nothing atau not do anything, ya, jadi kita bisa pakai do nothing di sini. Even if Clarin ada yang kurang teliti di sini, yang ditanyakan orangnya, subjeknya adalah orang lain ya. Meskipun orang lain gitu kan tadi kalau nggak salah. Seseorang atau orang lain ya tadi saya lupa. Jadi ini pakainya others. Other accuse her as a thief gitu ya. Ini sama persis sama punya Guntur tadi, tapi boleh. Of being juga boleh. Accuse memang diikuti of ya, benar sekali ini. Next, number 4. Ini sudah benar semua, nggak ada masalah. Number 5 juga sudah benar, bisa pakai whether atau if yang digunakan Guntur tadi. Memang whether itu miliknya non-clause ya. Whether atau if maknanya apakah. Number 6 di sini sama, bukan in tapi pakainya at karena sudah merujuk ke suatu lokasi yang tertentu ya, city park di situ. Number 7, Dian work contentiously. Tulisannya salah ya. Di sini ya. Nanti bisa dicek lagi contentiously pakai T-E-N-T di sini. And carefully. Well, I work ya, I work carelessly and often made mistake ya. Ini ada often-nya ya, sering membuat kesalahan. Oke, di sini lupa ada many trees ya, banyak pohon-pohon dan bunga-bunga. Many trees di sini. Yang lainnya sudah benar. Oke, good job. Sampai di sini ada pertanyaan dari Clarin dan Guntur? Mister, kalau di Ya. Google contentiously itu secara kontroversial. Ya, kalau yang satunya consciously, Eh, kon itu baru teliti yang saya tulis. oh, yang satu. Oh, ya, ya, sorry. Tadi Yang yang Oke, conscience, oh ya itu oke. conscientiously. Oke, thank you ya, Clarin. Saya ada yang lupa tadi ya. Yang ini tadi ya. Oke, nanti silakan dibenarkan ya, Guntur ya. Yang ini ya, cara teliti ya, conscientiously ya bacanya. Oke, yang ini berarti saya hapus. Oke, ada lagi, Clarin dan Guntur? Sudah? Oke, sudah ya. Sejauh ini sih Oke, belum kalau ada sih, sudah, Mas. ya. Kalau sudah, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Materi berikutnya hari ini yaitu pembahasan yang tadi ya. Oke, kalau dari ini tadi teman-teman, ini sudah saya simpulkan bahwasanya teman-teman ternyata masih banyak yang salah ya, yang di sini ya. Mungkin ada yang bingung juga. Kalau di kursusan sebelumnya, Clarin dan Guntur pernah belajar non-clause, adjectival clause, dan adverbial clause nggak? Gimana, Clarin dan Guntur? Maksudnya di sesi sebelumnya atau Eh, enggak?
Clarin dan Guntur pernah ngambil kursus di tempat lain? Oh, Hmm. kayaknya nggak pernah dikasih tahu yang mana Ya, Iya, oke. bukan. kelas Ah, gitu-gitu sih. oke. Nah, ini saya jelaskan secara ini ya, di grammar for writing-nya ini dulu. Oke. Jadi ada perbedaan teman-teman pada non-clause, adjectival clause, dan adverbial clause. Oke, bentar. Ini masuknya compound complex sentence ya. Sorry, bukan compound complex sentence. Yang di atas tadi. Wait, sejauh di atas ini ya. Oke. Oke, yang ini ya. Oke, ini adjectival clause ya. Maksudnya complex sentence. Complex sentence adalah kalimat yang terdiri dari satu induk kalimat atau main clause dan sedikitnya satu anak kalimat atau subclause. Anak kalimat tidak dapat berdiri sendiri dalam kalimat. Kayak contohnya, misal nih ada even though I do not like English di sini ya. Di sini dia dinamakan subclause. Jadi subclause itu intinya adalah bentuknya ada conjunction-nya. Ya, jadi teman-teman tidak perlu bingung mana yang subclause, mana induk kalimatnya. Jadi yang ada conjunction-nya itu adalah anak kalimatnya. Nah, inilah yang dinamakan subclause itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia tidak bisa membentuk kalimat. Ya, karena dia masih perlu adanya tambahan main clause di sini, MC-nya. Nah, di sini tuh SC-nya. Sampai di sini tuh SC-nya. Nah, SC plus MC itu akan membentuk sentence namanya. Tapi kalau main clause itu berdiri sendiri bisa. Ini akan menjadi simple sentence nantinya. Nah, itu ya. Kalau subclause tidak bisa berdiri sendiri yang di sini. Oke. Sama number 2 ini yang menjadi subclause-nya adalah dari after ini sampai ke belakang. Ya ini ya, yang sampai ke belakang ini ada subclause-nya. Ini main clause-nya yang di depan MC. Yang di sini ini adalah subclause-nya. Ini main clause yang di depan. Ya, gitu ya. Nah, yang dinamakan adjectival clause, non clause dan adverbial clause itu adalah bagian dari subclause ini. Jadi subclause itu dibagi 3, teman-teman. Yaitu adjectival clause, non clause, dan dan adverbial clause. AVC namanya. Ya, jadi yang sering terkecoh dari teman-teman itu adalah bagaimana membedakan antara adjectival clause, non clause, dan adverbial clause. Oke. Kita coba lanjut ya. Kita yang pertama dulu, adjectival clause. Adjectival clause merupakan sebuah subclause atau anak kalimat yang berguna untuk menjelaskan head atau non. Biasanya dimaknai dengan yang ya dalam sebuah kalimat. Nanti kalau misal teman-teman saya tugaskan untuk menerjemahkan lagi ya. Ketika ada kata-kata yang kayak gini, misal contohnya anak laki-laki yang berdiri di depan pintu itu adalah temanku. Nah, yangnya itulah menggunakan adjectival clause ini. Makna dari conjunction-nya itu pakai yang gitu. Tapi ini hanya khusus untuk menjelaskan orang dan benda aja ya. Jadi kalau untuk tempat, alasan ataupun waktu itu tidak bisa bermakna yang. Jadi ini hanya khusus untuk menjelaskan non benda ataupun non orang di sampingnya pas. Ya gitu ya, maknanya jadi yang nanti. Oke, kita masuk ke conjunction-nya. Apa saja conjunction-nya adjectival clause? Yang pertama adalah who. Ini perlu teman-teman ketahui dulu, yang conjunction who itu hanya refers kepada orang. Maksudnya refers kepada orang itu seperti apa? Yang mana di sampingnya pas dari conjunction-nya itu ada benda orang, benda hidup yang mana itu orang, gitu. Yang dijelaskan, gitu ya. Posisinya sebagai apa? Sebagai subjek. Ya, jadi kalau semisal posisinya orangnya itu sebagai subjek kalimat, maka dia harus dijelaskan menggunakan conjunction who di situ. Contohnya sekarang, saya memiliki 2 kalimat. Yang pertama dan kedua ini. Yang pertama, the girl sits in the front line. Yang kedua, she is very diligent and smart. Ada 2 kalimat nih. Guntur ingin menggabungkan 2 kalimat ini. Cara menggabungkannya gimana? Gabungkan kalimat yang memiliki pronoun, kata ganti. Ya, yang mana yang memiliki kata ganti? Yang kalimat kedua. Yang ini substitusikan ke kalimat yang pertama yang nggak ada pronounnya. Caranya gimana? Lihat dulu, cek di kalimat pertama, yang mana rujukan dari si pronounnya itu. Yang si ini merujuk ke siapa?
ke the girl-nya. Oke, cek lagi apakah si itu fungsinya atau posisinya sebagai subjek. Ternyata benar ya. Di sini si itu sebagai subjek dari kalimat kedua. Terus kemudian cara menggantinya adalah gantilah si ini menggunakan who. Saya kasih warna yang berbeda ya supaya nggak bingung. Di sini diganti pakai who ya. Jadi nanti akan menjadi who is very diligent and smart. Cara menggabungnya gimana? Bawa ini semua who is very diligent and smart ke depannya non rujukannya. Non rujukannya yang mana? Di depannya the girl ini. Jadi ditaruh di depan sini. The girl who sits in front of line in the front line. Terus kemudian sisanya yang ini sorry. Ini kebalik ya dia ya. Jadi harusnya gini sih. Bentar. Saya kasih dua cara ya. Jadi ini ada dua cara. Yang pertama dibuat kayak gini. The girl who is very diligent and smart. Nah, terus kemudian di sampingnya pas tinggal sisanya. Sits in the front line. Gitu ya. Sebenarnya untuk kaidahnya yang sering digunakan di dalam grammar itu yang kedua ini. Kalau yang di sini itu dia karena sama-sama orangnya yang melakukan ya, jadi boleh dibolak-balik ini. Tapi saya prefernya itu yang kedua ini ya, teman-teman ya. Supaya teman-teman ketika menggabungkan suatu kalimat itu lebih jelas. Oh, ternyata yang ini the girl ini verb-nya adalah si sits ini. Ya, gitu. Saya lebih menganjurkan yang kedua ya, teman-teman. Untuk yang pertama nggak ada masalah karena memang secara makna sama aja, gitu. Ya ini ya, mungkin pembuat modulnya ini memiliki versi yang berbeda ya. Saya menggunakan yang kedua aja, nggak ada masalah ya. Jadi sama aja, yang utama yang kedua. Nah, kenapa saya menggunakan yang kedua? Supaya teman-teman tahu fungsinya sits ini tuh verb-nya yang mana sih awalnya? Yang the girl ini. Ya gitu ya. Jadi maknanya the girl who is very diligent and smart sits in the front line. Itu polanya kayak gini. Ya gitu ya. Kita lanjut ke bawah lagi. Ini tadi fungsinya sebagai subjek nih who-nya. Sekarang conjunction yang kedua dari adjective clause yaitu whom. Whom orang ya. Jadi di sampingnya whom pas itu ada orang dan fungsinya nanti pronounnya harus objek. Posisinya objek di kalimat keduanya. Kita lihat lagi nih. Contohnya. The old woman crosses the road. Oke, kita punya kalimat pertama. Kalimat keduanya adalah Jim knows her. Nah, gini. Clarin pengen menggabungkan dua kalimat ini. Cara menggabungkannya gimana? Cek dulu mana kalimat yang mengandung pronoun, yaitu yang ini, yang her ini. Maka kita cek apakah posisinya itu sebagai subjek atau objek. Ternyata di kalimat kedua her itu sebagai objek. Maka ini gantilah menggunakan whom karena dia benda hidup yang berfungsi sebagai objek di situ. Jadi kita ganti pakai whom. Terus kemudian bawa ke depannya Jim knows ini. Ya, gini ya. Jadi whom Jim knows jadinya. Nggak boleh Jim knows whom, nggak bisa. Jadi ini dibawa ke depannya ini. Whom Jim knows. Terus kemudian gimana? Bawa ini ke depan non rujukannya. Yang mana? Yang the woman di sini. Di depan ini. Jadi langsung the old woman whom Jim knows, ya. Her-nya sudah hilang. Kenapa hilang? Karena sudah diganti. Jadi terus tinggal sisanya itu mengikuti crosses the road. Ya, gitu ya. Seperti ini ya. Oke, untuk penjelasan who dan whom ada pertanyaan apa enggak? Clarin dan Guntur. Itu yang pertama dulu. Jadi kita belajarnya bertahap nih. Ada? Besar. Enggak ada Sorry. ya? Ya, silakan. Maaf. Ini kalau berarti bedanya tadi bedanya who sama whom itu tadi gimana? Cara pemakaiannya? Kalau who itu posisinya sebagai subjek pronounnya, Guntur. Misal nih, di sini kan the girl sits in the front line. Ini kalimat pertama nih. Guntur punya kalimat yang kedua, she is very diligent and smart. Aku pengen menggabungkan dua kalimat ini. Cara menggabungkannya adalah lihat di bagian kalimat yang memiliki pronoun atau kata ganti. Itu di kalimat kedua di sini. Cek di sini apakah pronounnya sebagai posisinya sebagai subjek atau objek. Kalau sebagai subjek, maka gantilah pakai who. Nah, ini sudah pakai who nih. Maka dia langsung dibawa ke depan. Jadi who is very diligent.
Nah, terus kalau semisal yang kalimat kedua di sini, ternyata pronounnya posisinya di kalimat kedua itu sebagai objek. Jadi nggak boleh nih pakai who, tapi pakai whom yang di sini. Jadi langsung whom Jim knows di sini. Nah, bawa ke non rujukannya, di depan non rujukannya, yaitu the old woman. Jadi the old woman whom Jim knows crosses the road. Itu kayak gitu. Cukup jelas, Guntur? Bagaimana, Clarin? Jelas, Mister. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut, ternyata masih ada lagi, ada whose. Nah, untuk whose itu adalah untuk orang, benda maupun hewan. Ya, baik ini benda mati ya, misal meja, kursi dan lain-lain itu boleh. Orang, benda atau hewan. Tapi jarang banget whose itu digunakan untuk benda mati karena benda mati tidak memiliki keinginan ya, tidak memiliki keinginan untuk memiliki gitu ya. Kecuali misal saya bilang ini jarang banget saya katakan saya jarang banget digunakan, tapi ketika seorang penulis itu pengen menggambarkan misal lemari yang pintunya. Nah, gitu bisa. Itu boleh kayak gitu. Nah, jadi nya untuk menunjukkannya itu loh, kepemilikannya gitu. Itu bisa untuk benda mati ini. Jadi ini tuh jarang, bukan nggak ada ya, tapi jarang dipakai gitu. Kecuali si penulis atau pembuat ceritanya itu menyatakan bagian dari tubuh dari benda matinya gitu. Itu bisa. Gitu ya. Ini whose ini digunakan untuk orang, benda atau hewan yang posisinya dia subjek atau objek boleh yang menunjukkan kepemilikan. Contohnya nih, aku punya dua kalimat. Kalimat pertama adalah Kim left the office for good. Yang kedua, I received her pre-loved stuffs. Ya, jadi ada her-nya nih. Ada her-nya di sini. Nah, kita lihat di dua kalimat ini yang saling berkaitan itu adalah si Kim, si cewek nih, si Kim sama si her. Nih ya, ini saling berkaitan nih yang bisa digabung. Cuma ini berbeda sama yang pertama tadi yang menggunakan who sama whom. Karena ini fungsinya adalah sebagai possession. Kalau possession, dia menggunakan yang dinamakan pakai conjunction whose untuk menunjukkan kepemilikan di sini. Ya, gitu ya. Bentar, saya kasih ganti warna yang lain biar lebih jelas. Oke. Kita lihat di sini pakai whose. Berarti dia nanti akan menjadi whose pre-loved stuffs di sini. Nah, whose pre-loved stuffs ini bawa ke depannya I receive dulu cara menggabungkannya. Jadi nanti kalimatnya akan menjadi whose pre-loved stuffs I receive, gitu kan? Baru bawa ke depannya non rujukannya. Yang di sini. Kim whose pre-loved stuffs I receive, tinggal sisanya itu mengikuti. Tinggal turun aja di belakangnya. Gitu ya. Kim, jadi maknanya Kim yang barang-barang pre-love-nya dia, ya, pre-love-nya si Kim itu, yang saya terima itu tertinggal di office dengan kondisi baik gitu, for good gitu ya, kayak gitu. Untuk yang host ada pertanyaan nggak, Clarin atau Guntur? Nanti saya kasih tugas ya teman-teman ya, untuk coba saya berikan dua kalimat, gitu ya, teman-teman coba gabungkan, jadi supaya belajar untuk menggunakan writing-nya juga. Gitu. Ada pertanyaan dari Guntur? Bisa. Kan Bisa ya? itu kan Nah, sebenarnya kan ada tulisan subjek or objek tuh ya, sebenarnya. betul. Nah, itu di dalam kurung ada shows possession. Maksudnya shows possession itu apa sih? Shows possession. Menunjukkan kepemilikan, Guntur. Oh, Kepemilikan. Ini kan her kan, miliknya si Kim ini. Jadi pakai her. Misal ada, kalau kepemilikan kan ada banyak ya. Jadi ada I itu dia pakai my. Pakai kalau you pakai your. My, your, our. Terus kemudian ada their, kepemilikan ini. Terus kemudian ada its. Kan gitu ya. Terus ya. kemudian ada lagi ya. His, itu pakai his tetap sama her. Nah ini dinamakan sebagai possessive adjectiva namanya. Untuk menunjukkan kepemilikan. Nah gitu ya. Oke, aman? Guntur? Insya Allah. Mas. Oke, nanti akan lebih jelasnya kalau misal saya kasih tugas ya, supaya teman-teman paham betul untuk penggunaannya ini. Kita lanjut yang with sekarang. Kalau tadi kita menggunakan who sama whom untuk menggantikan subjek benda hidup, benda hidup orang gitu ya, sama whom objek orang gitu. Tapi sekarang kita beralih kepada which
yang mana itu untuk menunjukkan benda hewan. Nah, ini enak nih. Dia hanya untuk subjek atau objek. Jadi nggak ada kayak who, whom ya. Dia dua-duanya sama aja, pakai which. Contohnya, misalnya untuk yang subjek dulu, baru yang objek nanti. Saya memiliki dua kalimat, satu sama dua ini. Ya. The acceptance letter is sealed. Yang pertama. Yang kedua, it was received yesterday. Kita cek dulu, di antara dua kalimat ini yang mana yang saling bersinggungan. Acceptance letter sama it. Nah, berarti yang ada pronounnya itu disubstitusikan ke sini. Kita cek di sini, it-nya itu fungsinya sebagai apa posisinya? Sebagai subjek. Kalau subjek maka pakai which. Ya, ini sama aja ya, sama aja pakai which ya. Jadi nanti cara menggabungnya, which was received yesterday ini, bawa ke depannya non-rujukannya. Yang mana non-rujukannya? The acceptance letter ini. Jadi langsung, the acceptance letter which was received yesterday, langsung ininya tinggal turun aja. Sisanya is sealed. Nah, gitu ya. Jadi ini sudah benar. Kalau yang objek di sini, your playlist is entertaining. I love it. Ini kalimat pertama, ini kalimat kedua. Yang saling bersinggungan itu adalah your playlist sama it di sini. Kita cek di sini, ternyata sebagai objek, maka bawa which-nya ini ke depan dulu. Ke sini, which I love. Baru bawa ke depannya non-rujukannya. Your playlist, which I love, jadinya, is entertaining. Gitu ya, ini adjectival clause nih. Oke, sisanya yang pakai that. Untuk that ini sebenarnya menggantikan tiga yang ada di atas tadi, yaitu who, whom, atau which ya. Ini bisa pakai that ini. Dan seringnya kalau soal TOEFL ya, dia itu jarang pakai who, whom, sama which, tapi pakainya that. Untuk mengecoh aja, supaya nggak gampang ketebak. Jadi pakainya that. Jadi bisa digunakan untuk orang, bisa benda mati, atau hewan. Di sini digunakan untuk subjek atau objek. Jadi yang tadi, yang di sini, misalnya saya kasih contoh yang pertama nih. Di sini kan pakai who nih, the girl who. Ini bisa pakai that. Jadi bisa diganti pakai that dia. The girl that is very diligent and smart sits in the front line. Ini boleh. Yang kedua juga boleh. The old woman whom ini bisa pakai that juga. The old woman that Jim knows crosses the road. Ini bisa. Kalau whose nggak bisa ya. Hanya yang sebagai subjek sama objek aja. Yang which ini bisa diganti juga. The acceptance letter that was received yesterday is sealed. Boleh. Your playlist that I love is entertaining. Itu juga boleh. Nah, yang di sini, ini menggunakan contoh yang lain. Ya, hanya contoh yang lain dari atas tadi sebenarnya. Sama aja. Jadi, which, who, whom itu bisa diganti pakai that. Ya, gitu ya. Ini nggak ada masalah. Oke. Untuk yang penggunaan subjek, objek, dan posesif, ada pertanyaan lagi dari Clarin dan Guntur? Bedanya ya. penggunaannya Silakan. that sama whose itu apa, Mister? Penggunaan Kalau yang whose itu kepemilikan, yang tadi yang whose itu kepemilikan ya. Jadi kayak kalau semisal Guntur menemukan kalimat kedua itu ada my, your, our, their, its, his, her, itu nggak bisa diganti pakai that. Harus pakai whose. Ya. Tapi kalau semisal that ini, itu difungsikan ketika misal Guntur menemukan soal yang mana itu yang diganti subjeknya, yang kayak tadi, yang ini. Subjeknya yang ini. Nah, itu kan harusnya pakai who ya. Itu apakah salah? Tidak, itu benar, boleh. Tapi alternatif lainnya adalah Guntur juga boleh pakai that. Jadi ini sebenarnya that itu bisa menggantikan yang miliknya who, whom, sama miliknya yang which tadi. Itu boleh di sini. Ya, gitu ya. Jadi itu hanya sebagai alternatif. Ini seringnya yang that itu digunakan untuk materi-materi yang seperti TOEFL gitu ya, supaya nggak gampang ketebak sebenarnya. Tapi apakah di writing nggak boleh? Ya jawabannya boleh, tapi kita menyarankan pakainya itu yang bentuk aslinya aja. Ya, karena itu akan menyebabkan teman-teman itu berarti tahu betul nih penggunaan who, which, sama whom. Itu kayak gitu. Jadi that itu cuma alternatif pengganti aja gitu. Dari who, whom, sama which. Tapi saya menyarankan pakai bentuk aslinya aja. Ini hanya apakah ini salah? Tidak, itu boleh betul, boleh banget, boleh saja. Ketika teman-teman belum menguasai penggunaan who, which, sama whom, ya. Nah, gitu. Jadi kalau misal teman-teman belum paham betul untuk who, which, sama whom, bisa pakai that. Ya.
Ini cari aman aja. Amannya pakai that. Tapi kalau teman-teman udah tahu nih, caranya gimana, Sir, supaya tahu kita pakai who atau which atau whom, cek di sampingnya. Coba lihat nih. Gampangnya kayak gini. Lihat di sampingnya pas, di sini. Apakah dia benda hidup atau benda mati? Oke, benda hidup di sini. Dan orang. Pakainya the girl ya. Nah, the girl itu di sampingnya pas, dia kan langsung verb nih. Oh, berarti dia pakainya who, bukan whom. Nah, coba lihat di sini yang whom. Kalau the old woman, ini kan benda hidup dan orang ya, di sampingnya pas. Tapi lihat di sampingnya, di sebelah kanannya. Dia itu langsung diikuti subjek verb, nggak ada objeknya. Nah, kalau objeknya yang hilang, maka pakainya who di situ. Itu cara gampangnya kayak gitu aja. Tapi teman-teman cukup memahami cara gabungin dulu aja. Nanti kalau udah di tahap yang mana teman-teman pengen ngecek itu sudah benar pakai who, whom, atau which, itu menggunakan cara saya tadi. Lihat di sampingnya, sebelah kiri dulu, itu benda hidup, orang, atau benda mati, hewan misal. Terus kemudian lihat sebelah kanannya. Yang hilang apa? Kalau yang hilang objeknya, apakah nggak boleh pakai who? Pakainya whom. Di situ. Oke? Gimana? Klarin dan Guntur? Ada lagi pertanyaan? Mister, berarti boleh minta Ya. ininya nggak yang ada coretannya ini? Yang punya Mister ini, Mister Boleh, boleh, boleh. coret-coretan. Ini langsung saya simpan kok, Guntur. Ini langsung saya simpan. Ya, ini nanti saya kirim. Saya kirim yang di apa? Link yang hari ini ya. Link hari ini nanti saya ganti ya. Jadi pakai yang coretan ini. Oke, gitu ya. Kita lanjut sekarang ke yang yang ini udah selesai ya, adjectival clause ya. Ini ternyata untuk yang subjek, objek sama posesif. Nah, sekarang yang menggunakan conjunction where, when, why sama yang pola penggantinya tempat dan waktu ya. Tempat dan waktu itu selain menggunakan where sama when ternyata bisa pakai yang bawah sendiri ini. Kayak gitu ya. Kita lihat nih. Yang pertama, pakai where. Where itu merujuk kepada pengganti tempat. Contohnya nih, kalimat pertama saya memiliki sudut bahasa is a great course. Yang kedua, I study there. Oke. Kita lihat yang pertama itu dia menggunakan sudut bahasa ya. Sudut bahasa kan nama kursusan ya. Jadi kayak tempat gitu. Nah, terus kemudian there-nya ini itu merujuk kepada sudut bahasa ini, tempat gitu ya. Karena tempat, maka dia penggantinya adalah where. Di sini. Cara menggabungkannya where itu taruh di sini dulu. Where I study gitu ya. Jadi taruh di sini dulu. Ini dibawa ke depan loh. Where-nya ini. Nggak boleh I study where. Harus dibawa ke depan dulu. Where I study ini. Terus kemudian cara menggabungkannya, bawa ini ke depan non rujukannya. Sudut bahasa where I study, nah ini tinggal turun aja. Is a great course. Nah, udah gitu aja. Yang when sekarang untuk merujuk waktu. Kalimat pertama saya memiliki the day was unforgettable. Yang kalimat kedua ada we met for the first time on that day. Oke, di sini yang saling merujuk adalah yang pertama the day sama that day. Ya, di sini ya. Oke, terus kemudian cara menggantinya gimana? Yang that day-nya ini, on that day-nya ini ganti pakai waktu, keterangan waktu, apa conjunction waktu. Apa itu? Yaitu when. Terus kemudian bawa ke depannya sini. Ke depannya sini dulu. Jadinya when we met for the first time ya, gitu aja. Terus cara menggabungkannya bawa ke depan non rujukannya, yaitu the day. The day when we met for the first time. Nah, ini tinggal turun aja. Was unforgettable. Nah, gitu ya. Jadi ini pasti menggunakan waktu karena kenapa? Yang dijelaskan sampingnya pas itu waktu. Yang di sini karena yang dijelaskan itu suatu tempat, lembaga. Gitu ya. Jadi pakai where. Cara mengeceknya gitu teman-teman. Jadi nggak pakai who, which, atau that, atau whose gitu ya. Itu pakainya where atau when. Tergantung yang dijelaskan siapa di sampingnya. Selanjutnya yang why, yaitu alasan. Di sini untuk alasan itu nggak bisa dipecah jadi dua kalimat ya. Jadi nanti saya nggak akan memberikan contoh yang ini. Untuk contoh yang ini nanti mungkin saya akan menggunakan contoh langsung jadi kayak gini. Nanti teman-teman tinggal tambahkan, oh ini adjectival clause, penggunaan why, gitu aja jawabnya ya. Jadi nanti akan saya kasih contoh kayak gitu untuk menambahkan referensi aja. Untuk contoh ini nggak bisa nih. Karena
reason itu alasan yang mana suatu situasi atau keadaan ya. Jadi nggak bisa dipecah jadi dua ini, karena akan panjang nanti. Nah, gitu ya. Jadi contohnya, the reason why I cannot leave you is that I am comfortable with you. Ini ada dua ya, ada dua penggunaan conjunction ya, yaitu pakai why sama pakai that. Ya, nggak ada masalah. Ini hanya contoh saja ya. Yang mana ini merujuk kepada alasan. Jadi teman-teman nanti kalau menggunakan untuk writing parts 2 juga bisa. Misal disuruh untuk menjelaskan alasan gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan pola ini. The reason why I cannot agree more gitu, misalnya kayak gitu, is, nah bisa pakai that ini. Nah ini tingkatannya sudah complex sentence nih. Bagus nih nilainya ratingnya nanti. Jadi teman-teman bisa menggunakan double conjunction clause di dalam satu kalimat. Seperti ini contohnya. Jadi that I'm comfortable with you. Ini menggunakan non clause ya, yang di belakang ini. Ini penjelasan lanjutan ya, yang di bawah nanti. Oke, gitu. Terus kemudian in, add, on, which di sini. Jadi boleh in which, at which, atau on which. Untuk merujuk pada tempat dan waktu. Contohnya kalimat pertama, sudut bahasa is a great course. Yang pertama. Yang kedua, I study there. Jadi sebenarnya mirip kayak yang atas tadi. Yang pakai where tadi. Cuma dia menggunakan modifikasi. Bukan pakai where, tapi pakai at which. Ya, di sini ya. Dia pakai at which. Jadi langsung there-nya ini diganti pakai at which, karena at which itu merujuk pada lokasi. Ya, itu boleh jadi pengganti where sebenarnya at which ini. Jadi sudut bahasa is a great course I study. Ini there-nya ini ganti at which. Cara menggabungkannya ini bawa dulu ke depan sini. At which I study, baru bawa ke depannya non rujukannya. Sudut bahasa at which I study is a great course. Ini tanda titik. Nah, gitu ya. Yang selanjutnya dia menggunakan yang when ini, tapi penggantinya adalah pakai on which. Ini untuk waktu ya, pakai on ya di sini ya. The day was unforgettable. We met for the first time on that day. Nah di sini kita lihat, oh berarti ada on that day, sudah ada on-nya nih. Jadi tinggal ditulis on which aja penggantinya. Cara menggabungkannya ini bawa ke depan sini dulu, on which we met for the first time, baru bawa ke depannya non rujukannya. The day on which we met for the first time was unforgettable. Nah, gitu ya. Ini pengganti dari tempat dan waktu, bisa pakai at which atau on which. Sir, bagaimana dengan in which? Itu untuk menjelaskan, ya tadi teman-teman harus tahu, paham penggunaan perbedaan in, at, on. Apakah yang di tempat itu bisa berganti on? Bisa saja. Tergantung nanti teman-teman lihat di perbedaannya in, at, on untuk tempat dan waktu ya. Jadi itu bisa semuanya dipakai. In, at, on itu bisa untuk tempat, in, at, on juga bisa pakai waktu. Tergantung dia itu menjelaskan suatu yang besar lingkupnya atau yang lebih spesifik. Gitu aja. Ya gitu ya. Jadi ini sama-sama bisa digunakan. Jadi nggak selalu kayak gini ya. Ya gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk Guntur dan Klarin? Yang ini? Ini adjectival clause nih, baru adjectival clause. Gimana? Sejauh ini belum sih, Mister. Belum ya? Oke, kita lanjut dulu. Oke, nah sekarang latihan ya. Latihan dulu, yang ini kira-kira pakai apa nih? Nomor 1 sampai 10 nih. Oke, silahkan bisa dikerjakan dulu. Karena ini tinggal mengisi aja ya, tinggal mengisi dia pakai apa gitu ya. Jadi saya beri waktu, kalau sekarang jam 17.14 ya, waktunya 5 menit aja ya. Jadi sampai 17.19. Oke, silahkan bisa dikerjakan dulu.
Oh, number 5 sudah terjawab ya. Oke. Ini nggak apa, ini bonus ya, number 5 ya. Dia sudah terjawab ternyata. Belum saya hapus ini. Oke, kita lanjut yang selain itu aja. Oke, time is up ya. Kita bahas ya. Oke, number 1 dari Clarin. What is your answer? Number 1? That. That. Oke. Selain that, sebelum menjadi that apa? Bisa pakai apa? Which. Which, karena dia rujukannya adalah benda mati ya. Di sini pakainya which. Ya, terus sekali. Oke, which. Which made me smile along the day. Next, Guntur, number 2. Who? Ya, who atau pakai that ya. Boleh dua-duanya. Who call me last night. Kenapa nggak pakai whom? Karena setelahnya itu yang hilang subjeknya, teman-teman. Cara ngeceknya kalau soal-soal semacam ini tuh bisa dicek di sampingnya juga. Di sebelah kirinya itu menjelaskan siapa, sebelah kanannya yang hilang apa. Nah, di sini kan yang hilang subjeknya nih. Oh, berarti betul pakai which. Yang ini juga sama, yang hilang subjeknya pakai who. Gitu ya. Next, Clarin, number 3. Which. Ya, which ya. Yang di sini yang hilang adalah yang objeknya. Di sini nih, objeknya hilang ya.
nggak ada objeknya dia. Jadi pakainya which atau pakai that boleh. Oke, next. Guntur, number 4. Why? Ya, why. Ada reason di sini. Ya, Jadi ada kalau the the reason itu dia ini ya gampang untuk ditebak ya. The reason why. Apakah boleh diganti that? Jawabannya tidak boleh. That itu hanya mengganti untuk subjek ataupun objek aja. Kalau ini kan alasan ya, reason nggak bisa. Number 6, Klarin. Who? Ya, who ya. Kenapa who bukan whom? Karena di sini langsung verb yang subjeknya hilang. Jadi pakai who atau that boleh dua-duanya. Next, number 7. Silakan dari Guntur. which. Which, coba kita lihat dulu, lecture itu benda mati atau benda hidup? Guntur. Benda hidup. Ya, pakainya That apa? ya. That atau Whom. ya whom. Kenapa whom? Karena di sini yang hilang adalah objeknya. Karena subjeknya ada nih di sini. Jadi nggak boleh pakai who. Pakainya whom di sini. That atau whom. Next, Klarin, number 8. Where? Ya, bisa pakai where di sini. Kira-kira dia pakai at which atau apa? At in on which pakai apa selain where? At which? Ya, boleh at which. At the store ya. At which jadinya. Boleh pakai at which. Oke, next number 9. Guntur. Oh, that. Ya, boleh pakai that atau Which. ya, betul sekali. Song itu benda mati ya. Dan ini yang hilang objeknya. Next, number 10. The last one, Klarin. That. That is a host. That atau apa? A host itu apa? Where. Ya, where. Betul sekali. Oh ya. Itu adalah sebuah rumah di mana ayahku keeps visiting. Ya. Selalu atau senantiasa tetap mengunjunginya. Nah, gitu ya. Jadi tempat nih di sini. Where ya, gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dari Klarin dan Guntur untuk yang soal ini. Untuk adjectival clause. Sejauh ini belum sih. Ya, belum ya. Belum Klarin bisa. juga sama? Belum ada ya. Oke, kita lanjut. Sekarang ke non-clause nih. Apa bedanya adjectival clause dengan non-clause? Kalau non-clause itu adalah sub-clause yang berfungsi sebagai non dalam kalimat. Kalau teman-teman tahu, non itu bisa berfungsi sebagai apa saja. Pertama, sebagai subjek posisinya. Yang kedua, bisa menjadi object of verb. Yang ketiga adalah object of preposition. Jadi muncul setelah kata depan. Preposition itu kayak in, on, at gitu. Terus kemudian juga bisa sebagai complement of subject. Complement of subject. Contohnya apa? Misal, I am a teacher. Nah, misal I am a teacher. Nah, sebenarnya a teacher-nya ini bukan objeknya namanya ya, tapi sebagai CS nih. Komplement dari subjek, penjelas dari subjeknya ini. Ya. Itu dinamakan sebagai CS tuh. Di dalam sebuah grammar ya, di gramatikal itu namanya CS dia. Complement of subject. Makanya yang tadi, soal yang di atas tadi, yang ini tadi, yang ini ya. Sorry, yang ini ya. Mana tadi? Yang ada that-nya tadi. Oh, ya ini. Sorry. Mana ya, Pak? Ada that-nya tadi ya. The first time was it. Soal yang mana ya tadi ya? Yang ada that-nya ya. Di belakangnya is that tadi lah. Yang apa? Yang why atau apa tadi? Nah, ini nih. Yang ini. Jadi is that I'm comfortable with you. Nah, ini namanya CS nih yang di sini. Ini adalah CS nih. CS non clause dia di sini. Jadi muncul setelah verb be biasanya. Seringnya itu muncul setelah verb be. Gitu ya. Oke. Oke, Guntur boleh izin ke toilet boleh. Nanti bisa dicek di recording ya. Karena waktunya terbatas ya. Jadi nanti bisa dicek recording. Oke, kita lanjut dulu ya. Non-clause dapat diletakkan sebagai subjek, object of transitive, dan object of preposition. Bisa. Sama tambahannya complement of subject. Ini belum ditambahkan ya, yaitu CS di sini. Terdapat beberapa conjunction yang sama pada adjectival clause dan non-clause. Namun yang membedakan keduanya adalah non-clause tidak terletak setelah non. Nah, itu ya. Kalau yang adjectival clause tadi kan polanya adalah non nih, misal. Di sampingnya plus itu adalah conjunction dari adjectival clause.
ya, conjunction adjectival clause. Jadi dia menjelaskan non di sampingnya. Tapi kalau non clause itu tidak. Yang membedakan dari adjectival clause, non clause ya fungsinya sebagai posisi ini di sentence-nya. Bisa subjek, objek dari verb, objek dari preposisi, atau komplementnya subjek. Nah, gitu ya. Misal saya kasih contoh yang di sini. Misal, di sini I don't know ya. Ini yang teman-teman gunakan tadi ya, yaitu if atau whether tadi ya. Saya gunakan warna yang berbeda ya supaya lebih jelas. Oke, ini seperti yang Guntur dan Klarin tadi pakai, bisa pakai whether atau pakai if. Nah, saya perbesar lagi aja. Oke, bentar. Oke, sip. Nah, ini udah ya. Oke, ini contohnya cara mengenali apakah ini klausa non clause atau adjectival clause adalah tutup pakai tangan nih. Misal yang bagian ini, tutup pakai tangan. Lihat berarti kalimatnya tinggal I don't know. Apakah kalimatnya lengkap? Jawabannya tidak, karena kalimatnya jadi menggantung. Saya tidak tahu apa, gitu kan? Tidak tahu, nah berarti dia butuh objek. Nah, inilah dinamakan objek non clause nih. Whether he will come to my party. Nah, ini fungsinya objek sebagai verb dari si know ini. Ini objek non clause nih di sini. I don't know, saya tidak tahu apakah dia akan datang ke pestaku. Nah, ini sebagai objek dari verb know di sini. Ini non clause nih. Ini juga sama nih. Dia bisa pakai whether or not atau whether saja ya. Jadi bisa I don't know whether or not he will come to my party. Itu boleh. Ini sebagai objek non clause juga, objek of verb. Nah, ini ya, sampai sini. Nah, gitu. Terus kemudian di sini or not-nya boleh ditaruh di belakang juga. Jadi polanya berbeda ya. Jadi ada yang whether doang, whether or not langsung, atau whether or not-nya di belakang, atau bahkan yang if juga boleh. If-nya saja, tapi maknanya ini apakah ya teman-teman ya. Hati-hati. Whether or not itu maknanya apakah. Ya, gitu ya. I don't know if he will come to my party. Saya tidak tahu apakah dia akan datang ke pestaku gitu. Atau bisa pakai or not di belakangnya. Nah, ini ya. I don't know if he will come to my party or not. Nah, gitu. Nah, gitu ya ini ya. Terus kemudian conjunction selanjutnya dari non clause itu adalah conjunction yang WH question namanya. Apa saja itu? Yaitu ada who, whom, what, which, sama whoever, whomever, whatever di sini ya. Nah, terus kemudian contohnya di sini, who picks me up from school is my dad. Cara mengenali ini non clause atau adjectival clause gimana? Tutup pakai tangan bagian ini, teman-teman. Jadi anggap aja tutup itu pakai tangan ya, tutup pakai tangan pada yang ada subclause-nya. Ini subclause nih, yang ada conjunction-nya. Sampai ketemu verb lagi. Ini kan verb lagi nih, verb sentence namanya. Jadi tutup aja bagian ini, terus kalimatnya tinggal apa? Is my dad. Oh, kalimatnya nggak lengkap nih. Berarti yang kurang apa? Subjeknya. Jadi ini adalah fungsi dari non clause as subject. Gitu. Nah, gitu ya teman-teman ya. Cara mengenalinya gitu. Who picks me up from school is my dad. Ya. Terus kemudian lanjut yang whom ini whom sama tadi cara mengenalinya tutup aja whom you adore-nya ini. Ini tutup aja bagian ini. Maka kalimatnya tinggal is my brother. Oh, kalimatnya nggak lengkap. Dia butuh subjek. Ini namanya subject as non clause as subject. Whom you adore yang kamu kagumi itu adalah saudara laki-lakiku gitu ya. Whom you adore. Selanjutnya yang what I don't get what you are talking about. Ya, I don't get, saya tidak paham atau tidak memahami apa yang kamu sedang bicarakan. Nah, di sini juga sama. Cara mengenalinya ini non clause atau adjectival clause tutup aja di sini. Kalimatnya tinggal I don't get. Nah, kalimatnya nggak lengkap tuh. I don't get apa gitu kan. Ini non clause as object namanya. Object of verb ya, object verb ya di sini. Oke, kita lanjut yang selanjutnya yang which. Nah, ini preposisi ini teman-teman. Subjek verb ini kan, subjek verb. Ini preposisi. Kalau ada conjunction yang muncul setelah preposisi semacam ini kebanyakan adalah non as object of preposition namanya. Objek yang muncul setelah preposisi. About which novel she will buy. Ini ya. Ini satu kesatuan non clause nih, gini. Ya, gitu ya. Terus kemudian kita lanjut yang whose nih. Ini juga sama tadi, ini sebagai subjeknya dari si verb-nya ini. Ya ini ya, non clause verb.
Whose money you will borrow? Uang yang mana? Whose money? Uang siapa yang kamu akan pinjam? Uang siapapun gitu ya, atau maksudnya mungkin uang siapapun gitu ya, yang kamu akan pinjam, kamu harus mengembalikannya gitu ya, sesegera mungkin gitu maknanya, gitu ya. Whose money you will borrow must be returned as soon as possible. Ya gitu ya. Jadi polanya di sini itu dia bisa setelah conjunction-nya langsung verb atau bisa subject verb. Untuk yang bisa langsung verb itu kebanyakan yang who, what, sama which ini. Ini bisa langsung verb, tapi kalau yang lainnya itu harus berbentuk pola subject verb setelahnya. Whom you adore gitu ya. Ini juga sama, which-nya ini bisa langsung verb atau subject verb, tergantung kebutuhan maknanya. Nah, gitu ya. Ini pola pembentukannya dari miliknya non clause, gitu ya. Itu yang membedakan. Ini juga sama, whose pakai subject verb. Nah, ini I'm not sure, saya tidak yakin what music genre she likes the most ya. Saya tidak yakin apa genre musik yang dia suka. Dia sangat suka gitu ya maknanya. Nah, ini juga non clause nih di sini. Ya, gitu ya. Terus kemudian yang where ini juga sama, wherever sama where itu bisa juga sebagai non clause juga. I will go wherever my heart leads. Ini nggak ada spasi ya, nggak ada spasinya. Oke, jadi di sini juga sama. Saya akan pergi kapanpun atau dimanapun hatiku itu mengarahkan gitu ya, mengarahkan gitu. Jadi di sini juga non clause nih. I will go wherever my heart leads. Gitu. Itu bisa. When yang di sini whenever juga bisa. Mr. Sim called when I pass his room. Mr. Sim itu memanggil atau call, menelpon ya, when I pass this room, ya, ketika saya melewati ruangan ini, gitu ya. Nah, sebenarnya di sini juga sebagai objek dari non clause ini ya. Nah, maknanya ketika nih, kalau menggunakan when ya, memanggil ketika I pass this room, ketika saya melewati ruangan ini. Ini objek non clause sebagai non clause sebagai objek dari verb call. Oke, gitu ya. Terus kemudian ada why di sini. Why juga sama, how many, how much juga masuk dalamnya. Ini ya, ini banyak banget yang non clause itu. Yang penting adalah teman-teman perlu memahami cara penggunaannya aja ya. Jadi ini lumayan banyak non clause itu conjunction-nya. Yang penting dia posisinya sebagai apa. Ini verb, ini sebagai subjek nih. Non clause as subject. So many juga bisa. How many cars you collect isn't my business. Berapa banyak mobil yang kamu koleksi itu bukan urusanku. Gitu. Ini sebagai subjek juga. Don't think too much on how much. Nah, ini cek lagi di sampingnya. Kalau ada preposisi, maka dia object of preposition. Non clause sebagai as object of preposition di sini. It doesn't matter how far your home is. I will be there. Nah, ini kan verb nih. Nah, ini sebagai objek dari verb. Jadi non clause as object of verb. Ya, yang di sini ya. Yang that juga bisa. Ini malah bisa berada di awal, teman-teman. That fumes pollute the air. Bahwa, ini maknanya bahwa ya, bermakna bahwa. Ini yang membedakan sama miliknya adjectival clause tadi yang bermakna yang. Kalau yang di non clause itu bermakna bahwa. Bahwa fumes pollute the air, made people out of breath. Ini ya, ini sebagai subjek dari made ini. Non clause as subject. Ini juga sama, that I get improvement in this class means a lot to me. The government declare that they will fix the rules. Ini sebagai subjek, kalau yang ini sebagai objek, ya, objek dari declare ini. I doubt ya, saya ragu. Nah, ini sebagai objek berarti, objek non clause. Objek dari siapa? Si doubts. Oke, gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dari Clarin dan Guntur untuk penggunaan non clause. Yang penting yang membedakan non clause dengan adjectival clause adalah posisinya di dalam sentence ya. Itu yang membedakan. Ya, kalau teman-teman hafal penggunaan non di dalam sentence, maka paham betul tentang non clause ini. Cuma yang paling perlu dipahami, non clause itu untuk yang what, which, sama who,
dan ini ya, ever ini. Ever ini dia memiliki dua bentuk. Selain subjek plus verb setelahnya, ini subjek plus verb setelahnya, dia juga boleh tidak ada. Jadi di sini tuh saya kurung ya. Bisa ada, bisa enggak. Tergantung kebutuhan makna. Kalau yang lainnya itu wajib setelahnya subjek verb. Selain ini ya, itu wajib subjek verb setelahnya. Oke, gitu ya. Nanti saya kasih contoh juga di bawahnya. Ya. Ini contoh penggunaannya nanti. Sorry. Nanti saya kasih tugas deh untuk menggunakan non clause-nya ini. Yang ini tadi loh, yang clause exercise ini. Nah ini. Jadi teman-teman nanti saya tugaskan untuk menganalisa kira-kira itu masuk apa. Ya, setelah belajar yang tadi saya jelaskan. Oke. Terakhir, adverbial clause. Adverbial clause ini adalah klausa paling mudah di antara yang lain, di antara adjectival clause sama non clause. Ciri-cirinya adalah namanya adverb ya, itu keterangan tambahan. Yang pertama, keterangan tambahan di dalam kalimat. Jadi boleh ada, boleh enggak. Yang kedua, ya, menggunakan kebanyakan ya, mostly dia menggunakan conjunction murni namanya. Conjunction murni. Jadi conjunction murni itu yang tidak dimiliki conjunction yang lain, tidak dimiliki oleh subclause yang lain, tidak dimiliki adjectival clause, tidak dimiliki oleh miliknya non clause. Contohnya apa aja? Ada after, ini pasti adverbial clause, as soon as, before once, directly, ini juga miliknya conjunction murni, tidak pernah dimiliki oleh non clause sama adjectival clause. Ini nggak mungkin. By the time juga sama. Terus kemudian as when, apalagi ada as-nya ya. Nah, when then itu juga hanya dimiliki oleh ini, scarcely, when the month that, the year that, the next time that, while, whilst, at the moment that, at the same time, ini dimiliki hanya miliknya adverbial clause. Sama nih. Kecuali yang ini ya. Yang ini dia dimiliki semuanya. Ya, jadi kebanyakan itu conjunction murni yang di sini ya. Kecuali yang ini yang saya tandai tanda petik ini dimiliki semuanya. Where there itu hanya sebagai adverbial clause. Dimanapun, at any place, ini harus dimiliki. That ada that-nya ya, that wherever. Anywhere that. Ini conjunction murni namanya. Nowhere, no place. Kemudian ada although. Ini semuanya milik conjunction murni nih. Nah, even though, granted that, though, granting that. Banyak banget di sini. Notwithstanding. Ini maknanya sama. Jadi kalau Guntur sama Clarin pengen menggunakan selain although, misal aku dalam writing itu kok aku ngerasa jenuh ya, selalu pakai although, bisa pakai ini. Ini semuanya bisa nih. Bisa dipakai ya. In spite of ini wajib diikuti non ya. Setelahnya wajib diikuti non. Despite juga sama, pakai non. Jadi kalau selama ini misal Clarin dan Guntur sering menggunakan despite sama in spite of ya, bisa pakai ini. Ini penggunaan lain dari in spite of sama despite. Bentuk panjangnya. Nah, ini sering digunakan di dalam writing ya, untuk meningkatkan ataupun perbendaharaan kata juga. Well ini conjunction murni, where dia dimiliki oleh semuanya, whereas conjunction murni, when dimiliki semuanya. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati dengan well, where, when sama whenever tadi, wherever tadi. Ya. Terus yang lainnya ini conjunction murni, yang saya tanda ini. Ini tidak dimiliki oleh non clause sama adjectival clause. Ini yang saya tandai ini ya. Nah, nanti saya kasih cara membedakan where, when pada tiap klausa. Kalau yang ini bisa digunakan semua karena ini maknanya karena disebabkan oleh. Ini bisa dipakai nih. Taking into consideration the fact that. Saya sering menggunakan ini. Nah, ini maknanya karena yang di sini. Whereas bisa bermakna sebaliknya atau karena juga. Ini juga sama, conjunction murni, conjunction murni, conjunction murni, conjunction murni juga sama. Nah, gitu. Kemudian ini juga sama, ini banyak banget perbendaharaan yang bisa digunakan oleh teman-teman ya di dalam writing ya. Nah, if ini hati-hati, kalau yang di sini dimiliki non clause tapi bedanya makna. Dia kalau semisal non clause itu apakah, tapi kalau di adverbial clause maknanya jika atau seandainya. Nah, itu aja ya perbedaannya. Yang lainnya ini conjunction murni semuanya ini.
ini tidak dimiliki oleh yang lainnya. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang belum belum terspasi ya. Jadi di sini itu condition that, supposing that, suppose that, provided that. Ini saya kasih koma aja biar nggak bingung ya. Ini ya, suppose that, kemudian provided that, providing that, whether or. Sini. Nah, whether or di sini maknanya untuk adverbial clause jika seandainya, bukan apakah. Ya, gitu ya. Oke, lanjut as if, as though, as. Nah, kalau yang informal ini jangan digunakan karena ini kurang tepat kalau digunakan untuk academic writing. Yang lainnya kita lanjutin. Nih. Ini sama semuanya, ini adalah conjunction murni juga. Nah, ini bisa teman-teman gunakan untuk memberi makna degree of proportion, semakin atau semakin di sini. Sorry, di sini bagiannya ya, to the extent that, to the degree that. Sorry. Ini belum ada komanya ya. Di sini ya. Di sini ada komanya teman-teman, belum ke enter ya. To the extent that atau to the degree that. Gitu ya. Oke, itu semua ya. Jadi sekarang saya akan menggunakan tips membedakan antara untuk when atau where untuk adverbial clause ya. Jadi untuk when atau where pada adverbial clause itu memiliki pola, teman-teman. Polanya ada 3. Selalu seperti ini, conjunction, subject verb, koma, subject verb, atau ini yang pertama. Yang kedua, itu adalah dibalik, subject verb, koma, kalau di tengah nggak ada komanya. Subject verb, conjunction, subject verb. Atau yang ketiga, itu polanya berada di tengah-tengah. Subject, conjunction, subject verb gini, sama verb kayak gini. Nah, itu polanya, jadi kayak adverbialnya itu nyempil di tengah-tengah subject dan verb. Itu bisa. Itu kayak gitu polanya. Oke, ini tak benerin ya, supaya teman-teman nggak bingung tulisannya. Jadi polanya itu subject, verb, conjunction di tengah. Nah, gitu. Kalau milihnya adjectival clause tidak pernah seperti ini. Kalau when, where-nya adjectival clause pasti ada yang dijelaskan kayak tadi. Kalau when atau where pasti di sampingnya, kalau when di sampingnya ada waktu tuh. Kalau adjectival clause, kalau where di sampingnya ada tempat yang dijelaskan. Itu adjectival clause. Kalau non clause itu pasti menjelaskan itu tadi posisi. Apakah dia sebagai subjek kah atau sebagai objek dari verb atau object of preposition atau bahkan menjadi complement of subject. Itu aja perbedaannya when sama where untuk adverbial clause dengan yang lainnya. Oke, gitu ya. Nah, ini tadi teman-teman sudah belajar tuh untuk translate-nya. Oke, gitu ya. Terus untuk selanjutnya, di sini ada compound complex sentence. Dia modifikasi dari 2 di atas tadi. Terus kemudian tugasnya teman-teman itu sentence with different conjunction ya. Oke, ini nanti tugasnya teman-teman bikin ya 5 contoh masing-masing ya untuk non clause, adjectival clause sama kompleks ya ini. Jadi ada tugas pertama ya. Tugas pertama teman-teman bikin ini. Jadi masing-masing 5 ya, tulis 5, write 5 untuk contoh. Misalnya jelek banget. Ya, jadi ada tulis 5, write 5 contoh sentence ya, 5 sentence untuk non clause, adjectival clause, adverbial clause, sama yang ini, compound complex sentence. Compound complex sentence itu dia penggabungan ya. Penggabungan antara ada compoundnya, ini ada compound kan, ada buts, people do not want to do forestation. Terus kemudian di sini juga ada but also nih, not only but also. Nah, ini sama ada adverbial clause-nya. Nah, ini juga sama nih. I studied hard and never give up. Nah, ini ada and. Ini compound kan ini. Compound yang di atas tadi. Terus kemudian ada adverbial clause-nya. Nah, polanya kayak gitu. Jadi teman-teman saya tugaskan untuk masing-masing nulis 5 contoh kalimat. Untuk non clause 5, adjectival clause contoh 5, adverbial clause ada 5, sama compound complex sentence. Ya, masing-masing 5. Jadi nanti akan saya koreksi. Dikumpulkan kapan? Maksimal hari Kamis depan. Ya, Kamis depan ya. Oke, Kamis depan. Jadi tanggal berapa Kamis depan? Coba kita lihat. Berarti ini ya. Sekarang tanggal 3, tanggal 7 ya. Jadi 7 September ya. Silakan dikumpulkan ke saya maksimal ya. Maksimal dikumpulkan tanggal itu. Buat itu.
Kayak gitu ya. Nanti akan saya koreksi. Nah, terus kemudian kita lanjut. Oke, ini tugas yang kedua. Jadi teman-teman tadi kan sudah belajar tuh masing-masing glosa. Sekarang kita pengaplikasian, translate these paragraphs into English using correct grammar berdasarkan yang saya jelaskan tadi. Misal ada kata-kata yang menjelaskan pakai yang, oh berarti teman-teman harus menggunakan adjective clause tuh di situ. Ini tugas yang kedua. Sama dikirimkan maksimal hari Kamis juga. Jadi saya memiliki waktu Friday until hari Jumat lah. Saya masih memiliki hari Jumat dari pagi sampai malam untuk koreksi kerjaannya teman. Gitu ya. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Karin dan Guntur? Gimana? Cukup jelas ya, Karin dan Guntur ya. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan apa enggak? Untuk glosa, Common Complex Sentence. Ini materi Grammar for Writing 1 sudah selesai ya. Di FB 1 sudah selesai. Kita akan lanjut ke Grammar for Writing 2 mulai minggu depan. Ya, gitu ya. Jadi saya akan menjelaskan apa saja, yaitu ini reducing-nya, ellipsis ya. Ini yang akan saya jelaskan. Ini pada hari Sabtu ya, Saturday ya. Saya akan menjelaskan ellipsis ini sama sedikit tentang inversion. Ya, jadi tugasnya teman-teman silahkan dipelajari dulu. Yang ini sama yang ini. Nah, itu ya. Terus kemudian untuk minggu depan yang Saturday ya, saya harap aku bisa ngajar pada hari Sabtu ya. Karena jadwal kan saya ada bela negara di BUMN ya. Di BUMN di Jakarta juga tempatnya nanti. Itu masih belum keluar jadwalnya bela negara saya. Nanti saya infokan lagi minggu depan hari Sabtu yang ngajar saya atau Miss Wirda. Kalau misal Miss Wirda berarti tugasnya teman-teman kumpulkan aja dulu. Nanti saya beritahu untuk jadwal selanjutnya saya ngajar. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, itu saja yang untuk pertemuan hari ini. Silakan bisa dikerjakan untuk tugas-tugasnya yang ini tadi. Sama nanti kalau misal teman-teman masih ada waktu bisa untuk jawab yang ini tadi, yang saya kasih latihan close ini. Jadi teman-teman bisa kerjakan ini juga. Ini yang ketiga ya, untuk latihan aja ya, latihan close ini. Untuk menjelaskan ini kira-kira AC, FVC ataupun NC ya, supaya teman-teman juga paham betul tentang glosa. Karena wajib betul teman-teman paham glosa dulu sebelum elipsis. Itu tahapannya untuk belajar ini. Oke, itu ya, Klarin dan Guntur ya. Oke, I think that's all for today. Before we close our program today, let's pray together based on your personal belief. Pray begin. Oke, amin. Oke, I think that's Mister all. yang Ya, close silakan. exercise belum dikasih di G Drive ya? Oh, di drive-nya belum masuk ya? Oke, nanti saya Oh kirim iya, ya, yang close Klarin exercise. dan Iya. Guntur Iya. ya. Oke, yang ini Kirimin juga Mister yang ada coretannya. ya, betul. Semua yang ini juga saya akan kirim setelah ini. Oke, thank you very much ya, Guntur and Klarin, and see you next week. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, thank you, wabarakatuh. Mister. Makasih Mister. Oke.